Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga kepada Ibu Desi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Desi, yang telah bersedia membimbing tugas akhir sistem berbasis pengetahuan. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada anggota kelompok yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas akhir sistem berbasis pengetahuan, sehingga tugas tersebut dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sebelum saya menuju pada pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Retno Madani, NIM 21971011030. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dharma AUB Surakarta. Saya di sini akan membahas hasil dari analisa kelompok kami, yaitu analisa konsep AI yang terdapat pada game football. Tapi sebelum saya menuju pada analisa konsep AI tersebut, izinkan saya menyampaikan beberapa poin materi sebagai dasar untuk menganalisa studi kasus tersebut. Poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengetahuan, sistem pakar dan komponennya, lalu knowledge management, sistem temu balik informasi, dan penjelasan-penjelasan mengenai AI, dan bagaimana pengetahuan itu dikembangkan dan digunakan. Oke, langsung saja kita pada pembahasan poin yang pertama, yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu bersumber pada data dan informasi. Data yang diproses akan menjadi sebuah informasi, dan informasi yang ditindaklanjut akan menjadi sebuah pengetahuan. Contoh data: suhu di ruang kelas 16 derajat Celcius. Informasinya yaitu suhu di ruang kelas dingin. Lalu pengetahuannya apa? Pengetahuannya yaitu mahasiswa yang sedang flu sebaiknya menggunakan jaket. Sistem informasi dan sistem berbasis pengetahuan itu berbeda. Sistem informasi outputnya masih berupa informasi, sedangkan sistem berbasis pengetahuan outputnya berupa pengetahuan. Contoh sistem informasi akademik, sistem informasi pajak, dan sistem informasi penjualan. Sedangkan contoh sistem berbasis pengetahuan yaitu berupa sistem pakar, robot, dan chatbot. Next, apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan yaitu fakta atau kondisi, mengetahui sesuatu dengan familiar yang diperoleh dari suatu pengalaman atau asosiasi. Selanjutnya, bentuk pengetahuan. Secara umum, bentuk pengetahuan itu ada dua. Yang pertama yaitu eksplisit dan yang kedua yaitu tersembunyi. Pengetahuan eksplisit yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan melihat atau membaca suatu media. Contoh, mahasiswa sedang membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya, pengetahuan tersembunyi yaitu pengetahuan yang diperoleh dari suatu pengalaman. Contohnya, seorang montir bengkel dapat memperbaiki mesin padahal ia tidak berkuliah di mesin. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi yaitu cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan. Epistemologi yang akan kita bahas yaitu pengetahuan priori dan pengetahuan posteriori. Pengetahuan priori itu sifatnya mendahului, jadi pengetahuan datang sebelumnya. Contoh, pada hukum Avogadro yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Sedangkan pengetahuan posteriori yaitu pengetahuan yang diperoleh dari arti. Nilai kebenaran dan kesalahannya itu berdasarkan pengalaman. Contoh, langit berwarna biru, daun berwarna hijau. Hal ini akan bernilai salah jika yang melihat tersebut adalah buta warna. Selanjutnya, kategori knowledge. Kategori knowledge ada tiga, yaitu prosedural, deklaratif, dan tacit. Procedural knowledge yaitu pengetahuan yang mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Contohnya, bagaimana membuat nasi goreng. Sedangkan declarative knowledge ini sama dengan pengetahuan posteriori,
yang nilai kebenaran dan kesalahannya itu berdasarkan pengalaman. Sedangkan tacit knowledge yaitu pengetahuan yang sulit diekspresikan melalui bahasa. Contohnya, menendang bola, berlari. Selanjutnya, pengetahuan di dalam sistem pakar. Menurut Giarratano dan Riley, sistem pakar yaitu suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru seorang pakar. Komponen utama sistem pakar ada 3, yaitu knowledge base, inference engine, dan user interface. Basis pengetahuan itu berisi fakta, ide, hubungan, aturan dari suatu domain permasalahan. Kemudian, mesin inferensi itu untuk menganalisis pengetahuan dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base dan aturan. Yang terakhir, user interface yaitu interaksi dengan user dan membangun serta memelihara basis pengetahuan. Lalu, bagaimana sistem cerdas menangkap pengetahuan? Dengan cara input, proses, dan output. Input bisa berupa sensor suhu, cahaya, suara, data dari user lewat keyboard, scanner, dan barcode. Dari data yang diinput tersebut ditangkap masuk ke dalam database lalu diolah menjadi informasi. Ini namanya proses. Sedangkan output yaitu hasil dari pengelolaan proses yang melibatkan algoritma sistem cerdas atau operasi bilangan. Selanjutnya, knowledge management. Knowledge management yaitu kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Selanjutnya, peran manusia dalam knowledge management. CKO atau Chief of Knowledge Operation yaitu orang yang bertanggung jawab dalam mengelola pengetahuan. Kemudian aset intelektual. Aset intelektual yaitu orang yang berkompeten pada bidangnya. Contoh aset intelektual dalam perusahaan yaitu SDM atau sumber daya manusianya. Orang-orang yang berprestasi di dalam perusahaan. Aset intelektual ini dapat menjadikan budaya organisasi yang menentukan suksesnya sebuah perusahaan. Selanjutnya, siklus knowledge management. Terdapat 6 siklus. Yang pertama yaitu menciptakan. Biasanya pengetahuan itu diciptakan karena orang-orang menentukan cara yang baru untuk mengembangkan pengetahuan. Yang kedua yaitu menangkap. Pengetahuan yang ditangkap harus diidentifikasi ketika ia berharga dan direpresentasikan dengan cara yang masuk akal. Yang ketiga menyaring. Pengetahuan harus ditempatkan pada konteks yang sedemikian rupa sehingga ia dapat dilakukan. Biasanya pada tahap menyaring ini melibatkan pengetahuan tersembunyi pakar. Yang keempat, menyimpan. Pengetahuan harus disimpan pada repositori pengetahuan sehingga orang-orang di dalam organisasi dapat mengakses pengetahuan tersebut. Yang kelima, mengelola. Pengetahuan harus dikelola agar ia tetap terkini. Yang terakhir, pengetahuan harus disebarkan. Pengetahuan harus dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dari keenam siklus knowledge management yang bersifat sulit yaitu menciptakan dan menyaring karena melibatkan pengetahuan tersembunyi pakar. Selanjutnya, sistem temu balik informasi. Yang pertama, teknologi informasi. Menyediakan arsitektur perusahaan di mana sistem itu dibangun. Sistem manajemen pengetahuan dikembangkan dengan 3 satuan teknologi, yaitu komunikasi, kolaborasi, dan tempat penyimpanan. Yang kedua, teknologi komunikasi. Mengizinkan para pengguna untuk mengakses pengetahuan yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya, terutama dengan pakar. Yang ketiga, teknologi kolaborasi. Menyediakan cara untuk melakukan kerja kelompok.
Kelompok dapat bekerja bersama-sama pada dokumen bersama pada waktu yang sama maupun pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence atau AI. AI yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan suatu mesin bisa bekerja menyerupai manusia. Tujuan AI yang pertama, untuk mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasa diselesaikan melalui aktivitas intelektual manusia, misalnya pengolahan citra, perencanaan, peramalan, dan lain-lain. Meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Yang kedua, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman kita pada bagaimana otak manusia bekerja. Selanjutnya, AI History. Dietrich Prince pernah membuat program permainan catur yang sampai sekarang AI tersebut belum terkalahkan. Yang kedua, Alan Turing memperkenalkan Turing Test sebagai sebuah cara untuk mengoperasionalkan tes perilaku cerdas. Arah AI. Yang pertama, mengembangkan metode atau sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Yang kedua, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia. Selanjutnya, metode AI. Metode AI merupakan piranti data mining yang bermanfaat yang meliputi elisitasi pengetahuan terotomatisasi dari sumber-sumber lainnya. Metode AI ada 4. Yang pertama yaitu sistem pakar, yaitu suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru seorang pakar. Contoh, sistem pakar diagnosa pada penyakit mata. Yang kedua, agen cerdas. Sistem perangkat lunak yang mempelajari bagaimana para pengguna bekerja dan menyediakan bantuan dalam tugas sehari-hari. Contohnya pada game football. Yang ketiga ada jaringan saraf, sebuah teknologi yang berparadigma pada proses informasi yang menirukan sebuah sistem saraf biologi yang sama seperti otak mengolah sebuah informasi. Contoh, aplikasi sidik jari pada sistem absensi karyawan. Dan yang terakhir ada fuzzy logic atau logika fuzzy, teknik atau metode yang dipakai untuk mengatasi hal yang tidak pasti pada masalah-masalah yang mempunyai banyak jawaban. Pada dasarnya, fuzzy logic merupakan logika bernilai banyak atau multi-value logic yang mampu mendefinisikan nilai di antara keadaan yang konvensional seperti benar atau salah, iya atau tidak, putih atau hitam, dan lain-lain. Jadi, fuzzy logic ini tidak iya, tidak satu, tidak nol. Contohnya terdapat pada game football, PUBG, Mobile Legends, dan Counter-Strike. Yang termasuk AI, sistem pakar, natural processing language, speech recognition, robotika dan sensor sistem, computer vision, intelligent computer, dan games. Nah, ini nanti yang akan kita bedah, yaitu games. Proses rancang bangun pengetahuan. Proses tersebut meliputi akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, validasi, penyimpulan, dan juga penjelasan dan justifikasi. Akuisisi pengetahuan yaitu pemindahan pengetahuan baik dari seorang pakar, manusia, buku, dokumen, sensor, atau file komputer. Representasi pengetahuan yaitu penyusunan pengetahuan yang diperoleh ke dalam basis pengetahuan, biasanya ini berupa pengkodean. Di dalam representasi pengetahuan, terdapat 2 jenis pengetahuan, yaitu shallow knowledge dan juga deep knowledge. Shallow knowledge yaitu pemecahan masalah level permukaan yang dapat digunakan untuk menangani masalah spesifik. Sedangkan deep knowledge yaitu pemecahan masalah manusia yang didasarkan pada pengetahuan yang mendalam terhadap suatu situasi. Yang ketiga, validasi.
Pengetahuan divalidasi dan diverifikasi hingga hasilnya dapat diterima. Penyimpulan, sistem dapat menyediakan hasil untuk pengguna yang membutuhkan pengetahuan maupun sistem itu sendiri bisa melakukan tugas yang harus dilakukan sebagai sistem cerdas. Dan yang terakhir ada penjelasan dan justifikasi, melibatkan desain dan pemrograman dengan kemampuan penjelasan. Misalnya, memprogram kemampuan untuk menjawab pernyataan seperti informasi spesifik. Metode representasi pengetahuan. Metode representasi pengetahuan ada 4, yaitu jaringan semantik, frame, aturan produksi, dan logika. Kita akan membahas jaringan semantik terlebih dahulu. Jaringan semantik dibangun oleh William sebagai model memori manusia. Proposisi adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Disajikan dalam bentuk graf berarah, node merepresentasikan konsep, objek, atau situasi. Label ditunjukkan melalui penamaan. Node dapat berupa objek tunggal atau kelas. Link merepresentasikan suatu hubungan. Link adalah struktur dasar untuk pengorganisasian pengetahuan. Selanjutnya frame. Frame dipandang sebagai struktur data statik yang digunakan untuk merepresentasikan situasi-situasi yang telah dipahami dan stereotip. Frame berupa kumpulan slot-slot yang merupakan atribut untuk mendeskripsikan pengetahuan berupa kejadian, lokasi, situasi, ataupun elemen-elemen lain. Frame digunakan untuk representasi pengetahuan deklaratif. Nah, bedanya frame dengan jaringan semantik ini, frame itu bisa berulang, sedangkan jaringan semantik itu tidak bisa berulang. Aturan reproduksi sering digunakan untuk merumuskan pengetahuan pada sistem pakar. Variasi formalnya BNF, meta language untuk mendefinisikan sintak bahasa. Grammar adalah kumpulan aturan reproduksi yang lengkap dan tidak ambigu untuk bahasa yang spesifik. Parse tree adalah representasi grafis dari kalimat pada suatu bahasa. Hanya menyediakan deskripsi sintak dari suatu bahasa, tidak semua sintak masuk akal. Dan yang terakhir, logika. Logika merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Proses menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang telah ada. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode representasi pengetahuan. Metode aturan produksi, sintaks sederhana, mudah dimengerti, interpreter sederhana, sangat modular, fleksibel. Kerugiannya, hierarki sulit, tidak efisien untuk sistem yang besar, tidak semua pengetahuan dinyatakan sebagai aturan, buruk dalam merepresentasikan pengetahuan, deskriptif terstruktur. Kemudian jaringan semantik, manfaat, hierarki mudah diikuti, asosiasi mudah dilacak, dan fleksibel. Kerugiannya, arti yang diletakkan ke node mungkin ambigu, penanganan eksepsi sulit, dan sulit untuk melakukan pemrograman. Yang ketiga, metode representasi frame. Manfaatnya, kekuatan ekspresif, mudah menyusun slot untuk properti dan hubungan baru, mudah membuat prosedur khusus, mudah menyertakan informasi default, dan mendeteksi nilai yang hilang. Kerugiannya, sulit diprogram, sulit untuk inferensi, kurangnya perangkat lunak yang murah. Dan yang terakhir ada logika. Penggunaan fakta ditekankan secara bebas. Jaminan bahwa hanya konsekuensi valid yang ditekankan. Kelengkapan. Kerugian, terpisahnya representasi dan pengolahan tidak efisien dengan set data yang besar, sangat lambat dengan basis pengetahuan. Dan bahasan yang terakhir yaitu konsep games AI. Konsep game AI terdapat movement, pathfinding, decision, tactical, and strategi. Movement yaitu karakter
yang digerakkan player atau karakter yang secara otomatis bergerak sendiri. Pathfinding yaitu kemampuan AI untuk menentukan rute, sedangkan decision yaitu kemampuan AI untuk menentukan sesuatu. Tactical and strategi ini berkaitan dengan nalar. Decision dan strategi ini hampir sama. Bedanya decision itu keputusan yang ringan, sedangkan strategi itu keputusan yang berat. Oke, karena pembahasan materi sudah selesai, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai analisa konsep AI yang terdapat pada game football, beserta pengetahuan-pengetahuan yang terdapat pada game tersebut. Konsep AI yang pertama yaitu movement. Movement sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa movement adalah pergerakan karakter yang digerakkan oleh player maupun AI itu sendiri. Dalam case ini, saya akan memberikan contoh movement pada game football. Pada game ini, player dapat melakukan pressing, lari, dan juga menendang. Selain itu, pada case ini, player juga dapat melakukan blok pertahanan jika tim lawan melakukan serangan. Next, konsep AI yang kedua yaitu pathfinding. Pathfinding itu adalah kemampuan AI untuk menentukan rute. Pada case ini, tim dapat menentukan rute serangan dan melakukan serangan balik. Selanjutnya yaitu decision. Decision yaitu kemampuan AI untuk menentukan sesuatu. Nah, pada case ini, player atau AI dapat melewati pemain atau lawan. Kemudian AI tersebut menentukan keputusan untuk melakukan shoot. Padahal di sisi lain, player tersebut dapat melakukan operan kepada pemain yang lain. Nah, ini yang dinamakan sebuah decision atau keputusan. Dan konsep AI yang terakhir yaitu tactical and strategi. Saya akan memberikan beberapa contoh mengenai strategi pada konsep AI. Yang pertama yaitu AI dapat melakukan strategi penyerangan. Dan contoh yang kedua yaitu strategi pergantian pemain. Kenapa sih kok pergantian pemain itu masuk ke dalam strategi? Karena di dalam pergantian pemain itu melibatkan beberapa pertimbangan, seperti cedera pada player, stamina pada player, dan juga strategi pergantian pemain digunakan untuk mengubah suatu strategi yang ada dalam permainan tersebut. Selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai proses rancang bangun pengetahuan dan juga jenis-jenis pengetahuan yang ada pada game football. Proses rancang bangun pengetahuan yang akan saya bahas di sini yaitu ada 3: akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, dan validasi. Pada case ini saya akan mengambil contoh jenis pelanggaran. Akuisisi pengetahuannya yaitu pengetahuan jenis pelanggaran dimasukkan ke dalam AI. AI yang berperan di sini yaitu wasit. Kemudian representasinya apa? Representasinya yaitu player melakukan sebuah pelanggaran. Nah, lalu validasinya apa? Validasinya yaitu keputusan pelanggaran yang diputuskan oleh seorang wasit. Jadi, akuisisi pengetahuan itu pengetahuan atau ilmu, sedangkan representasi yaitu aksi, dan validasinya itu keputusan. Selanjutnya, metode AI. Dari hasil riset, kami menyimpulkan metode AI yang digunakan pada game football ini yaitu agen cerdas. Agen cerdas adalah AI dapat bertindak dan berinteraksi seperti manusia. Metode AI yang diterapkan pada game ini adalah
Pemain dapat melakukan serangan balik, mengoper bola, berlari, kemudian menghindari lawan, dan AI tersebut dapat melakukan shoot seperti pemain bola pada umumnya. Selanjutnya, metode representasi pengetahuan. Dari hasil riset, kami menyimpulkan metode representasi pengetahuan yang digunakan pada game football menggunakan jaringan semantik. Biasanya pada game football menggunakan beberapa algoritma dasar seperti pencarian A-star untuk mengetahui cara mendapatkan pemain ke posisi yang sesuai dan memungkinkan dari satu pemain ke pemain lainnya. Contoh case yang menggunakan jaringan semantik pada game football yaitu striker. Nah, striker atau pemain depan dapat melakukan serangan kembali ke posisi semula dan juga defend atau bertahan. Nah, dalam penyerangan ini, player dapat melakukan passing bola, kemudian menggiring bola, menendang dan juga mendekati bola. Selanjutnya yaitu pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit juga sudah kita bahas di pembahasan materi sebelumnya, bahwa pengetahuan eksplisit yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan cara membaca atau melihat suatu media. Nah, pada case game ini pengetahuan eksplisitnya adalah jenis formasi, kemudian ada juga daftar data pemain. Next, tacit knowledge. Tacit knowledge yaitu pengetahuan yang sulit diekspresikan melalui bahasa. Tacit knowledge pada game ini yaitu berkaitan dengan teknik-teknik bermain bola. Yang diterapkan pada game ini yaitu menendang bola, kemudian menghalau bola, menggiring bola, mengoper, dan juga menendang. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan priori. Pengetahuan priori yaitu pengetahuan yang sifatnya mendahului. Jadi pengetahuan itu telah ada pada sebelumnya. Nah, pengetahuan yang diterapkan pada game AI football ini yaitu pemain berjumlah 11. Ada juga kartu merah, itu berarti pemain telah melakukan pelanggaran, dan biasanya kartu merah itu pemain mendapatkan sanksi yang berat yaitu keluar lapangan. Sedangkan kartu kuning pemain mendapatkan sanksi yang ringan atau pemain mendapat peringatan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.